konsep menua. Menua merupakan suatu proses alami yang terjadi dalam kehidupan manusia. Penuaan akan terjadi pada semua sistem tubuh, namun tidak semua sistem tubuh itu mengalami penurunan atau kemunduran fungsi pada waktu yang bersamaan. Jadi setiap perubahan-perubahan yang terjadi akibat proses penuaan itu adalah perubahan yang terjadi secara biologis, perubahan yang terjadi secara sosial, secara spiritual, dan juga secara kultural. Organisasi Kesehatan Dunia menggolongkan lansia menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama usia pertengahan atau middle age, yang kedua lanjut usia atau elderly, yang ketiga lanjut usia tua atau old, dan yang keempat very old atau usia yang sangat tua. Jadi usia pertengahan itu umurnya dari 45 sampai 59 tahun, terus lanjut usia itu umurnya dari 60 sampai 74 tahun, selanjutnya old atau lanjut usia tua itu umurnya dari 75 sampai 90, dan very old atau lanjut usia yang sangat tua itu umurnya di atas 90, jadi 91 dan seterusnya itu masuk dalam kategori very old. B. Perubahan yang lazim pada proses menua. Yang pertama, perubahan biologis. A. Sistem indera pendengaran. Oleh karena hilangnya kemampuan pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi, suara atau nada-nada yang tinggi, suara yang tidak jelas, sulit dimengerti kata-kata 50% terjadi pada usia di atas 60 tahun. B. Sistem intergumen. Pada lansia, kulit mengalami atrofi, kendur, tidak elastis, kering, dan berkerut. C. Sistem muskuloskeletal. Perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia, jaringan penghubung, kartilago, tulang otot, dan sendi. D. Sistem kardiovaskuler. Pada lansia adalah massa jantung bertambah, ventrikel kiri mengalami hipertrofi sehingga perenggangan jantung berkurang. Kondisi ini terjadi karena perubahan jaringan ikat. E. Sistem respirasi. Pada proses penuaan terjadi perubahan jaringan ikat parut, kapasitas total paru tetap, tetapi volume cadangan paru bertambah untuk mengkompensasi kenaikan ruang paru. F. Pencernaan dan metabolisme. Perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan seperti penurunan sebagai kemunduran fungsi yang nyata karena kehilangan gigi, indera pengencap menurun, rasa lapar menurun, dan menurunnya tempat penyimpanan dan berkurangnya aliran darah. G. Sistem perkemihan. Terjadi perubahan yang signifikan, banyak fungsi yang mengalami kemunduran, contohnya laju filtrasi, ekskresi, dan reabsorpsi oleh ginjal. H. Sistem saraf. Mengalami perubahan anatomi dan atrofi yang progresif pada serabut saraf lansia. I. Sistem reproduksi. Lansia ditandai dengan menciutnya ovari dan uterus, terjadi atrofi payudara. Pada laki-laki terjadi testis masih dapat memproduksi spermatozoa meskipun adanya penurunan sistem berangsur-angsur. 2. Perubahan psikologis. A. Ingatan menurun. B. Kecemasan. C. Mudah tersinggung. D. Stres. E. Depresi. Kemudian perubahan sosial. Pada umumnya, seseorang yang memasuki usia lansia, ia akan mengalami penurunan pada fungsi kognitif dan psikomotor. Fungsi kognitif meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, dan lain-lain, sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi semakin lambat. Sementara fungsi psikomotor meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dorongan kehendak seperti gerakan, tindakan, koordinasi yang berakibat bahwa lansia menjadi kurang cekatan. Selanjutnya, perubahan spiritual. Perubahan spiritual pada lansia ditandai dengan semakin matangnya kehidupan keagamaan lansia. Agama dan kepercayaan terintegrasi dalam kehidupan yang terlihat dalam pola berpikir dan bertindak sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan spiritual adalah perkembangan
budaya, keluarga, agama, pengalaman hidup sebelumnya, krisis dan perubahan. Oleh karena itu, setiap individu memiliki cara dan pemenuhan kebutuhan spiritualitas yang berbeda-beda dengan usia, jenis kelamin, budaya, agama, dan kepribadian individu. Dampak spiritual akan membuat lansia mampu merumuskan arti penderitaan dan meyakini suatu hikmah dari suatu kejadian atau penderitaan. Menjalin hubungan yang dinamis melalui keyakinan, rasa percaya diri, dan cinta. Lansia juga akan mampu membina integritas personal dan merasa dirinya berharga melalui harapan serta mampu mengembangkan hubungan antara manusia. Yang kelima, perubahan kultural. Perubahan kultural pada kesehatan lansia terbagi atas 5. Yang pertama, kolektivitas etnis adalah kelompok dengan asal yang umum, perasaan identitas, dan memiliki standar perilaku yang sama. Dan yang kedua, syok budaya adalah salah satu sebab karena bekerja dengan individu yang latar belakang kulturalnya berbeda. Dan yang ketiga, pola komunikasi kendala yang paling nyata timbul bila kedua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Kebiasaan berbahasa dari klien adalah salah satu cara untuk melihat sisi dari budaya. Dan yang keempat, jarak pribadi dan kontak. Jarak pribadi adalah ikatan yang tidak terlihat dan fleksibel. Pengertian tentang jarak pribadi bagi perawat kesehatan masyarakat memungkinkan proses pengkajian dan peningkatan interaksi perawat dan klien. Yang kelima, pandangan sosiokultural tentang penyakit dan sakit. Budaya mempengaruhi harapan dan persepsi orang mengenai gejala, cara memberi etika kepada penyakit, juga mempengaruhi bila mana kepada siapa mereka harus mengkomunikasikan masalah-masalah kesehatan dan berapa lama mereka berada dalam pelayanan.